kamar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, polisi akan menindak pelaku penjarahan truk tanah yang menabrak seorang bocah SD di Kabupaten Tangerang, Banten. Para pelaku diimbau agar mengembalikan barang-barang yang telah dijarah. Inilah video amatir yang merekam aksi penjarahan truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kabupaten Tangerang, Banten. Pintu, ban, AC, radio hingga tangki truk diambil sejumlah warga. Penjarahan ini dilakukan usai insiden truk tanah yang menabrak seorang bocah SD berusia 9 tahun. Warga yang kesal merusak dan menjarah puluhan truk tanah tersebut. Atas aksi ini, polisi akan menindak para pelaku penjarahan. Terkait pengambilan barang-barang di truk baik itu pintu, kemudian AC, kemudian tangki. Tentunya saya sampaikan kepada masyarakat, tadi juga pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah, kepala desa, tokoh pemuda, kalau misalkan masih ada yang mengamankan barang-barang tersebut, segera kembalikan kepada Polri. Kita himbau untuk segera kembalikan. Sebelumnya pada Kamis pagi, emosi warga tidak terkendali usai kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan tanah. Seorang bocah jatuh dari boncengan motor dan terlindas truk hingga luka serius di bagian kaki. Warga pun beramai-ramai membakar truk tanah tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pasca bentrok warga dengan aparat kepolisian dan pengemudi truk, kini Jalan Raya Salembaran, Kabupaten Tangerang, Banten kembali normal. Namun tidak terlihat lagi aktivitas truk melintas di jalan raya tersebut. Truk tanah yang biasa lalu lalang di Jalan Raya Salembaran atau Jalan Raya Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten saat ini tidak lagi terlihat melintas. Puluhan truk tanah yang dirusak warga telah dievakuasi dari tepi jalan lokasi kejadian oleh petugas kehalaman kosong proyek. Sebelumnya truk-truk besar kerap melintas di Jalan Raya Salembaran tersebut dan membuat lalu lintas macet, hingga akhirnya terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang bocah sekolah dasar dan memancing amukan warga. Sejumlah pengguna jalan mengaku sering mendengar kecelakaan yang melibatkan truk besar. Ada korban di sono di Kosambi kemarin, katanya di sini yang buka video. Kalau gue jarang lewat di sini, kadang di kesempatan, jarang gue lihat. Ya, ngeganggu banget sih. Kadang saya perjalanan dari Kerojok ke sini, kadang itu makanya saya jarang lewat sini. Dengan adanya peristiwa ini, masyarakat berharap kepada pemerintah terkait dapat menegakkan peraturan yang ada dan para pengendara truk tanah juga dapat menaati peraturan tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews. Sidang lanjutan kasus guru honorer Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan menghadirkan ahli forensik. Dalam sidang tersebut, ahli menyebut korban bukan karena dipukul sapu. Persidangan kasus Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan menghadirkan ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sultra, Dr. Raja Alfat. Saat menjelaskan dari pertanyaan majelis hakim dan para pengacara, ahli memaparkan rincian luka yang bisa disebabkan gagang sapu yang dijadikan sebagai alat bukti. Saat melihat foto korban yang melepuh dinilai tidak mungkin disebabkan dari gagang sapu. Lukanya misalkan kayak ujungnya tadi itu, lukanya bisa sampai robek, bisa sampai lecet, lecet ataupun robek. Tapi kalau misalkan ada pelindungnya, bisa jadi lukanya luka lecet juga bisa. Tapi terjadi kerusakan atau robekan pada kain ataupun baju atau celana yang melapisi permukaan kulit ini. Karena yang dirusakkan permukaan dulu, baru yang dalam. Ya seperti itu. Iya, jadi ada robek di kainnya harusnya. Menurut ahli, alat bukti memiliki permukaan halus. Apabila digunakan untuk memukul, maka hanya akan mengakibatkan luka memar. Saat kejadian, korban pun menggunakan celana panjang sehingga ada penghalang. Sementara luka di paha kanan korban melepuh dan diduga disebabkan gesekan benda kasar.
Sidang lanjutan guru honorer Supriyani akan kembali digelar pada Senin mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan.